Di jagat pewayangan Nusantara, di antara gemerlap kisah para dewa dan ksatria, tersebutlah sebuah nama yang getarannya mampu menggentarkan lawan dan menenangkan kawan, Gatotkaca. Dia bukanlah sekadar ksatria biasa, melainkan sebuah simbol kekuatan, keberanian, dan pengorbanan tanpa batas yang lahir dari perpaduan dua dunia. Berjuluk, Otot Kawat Tulang Besi, kisahnya terukir abadi dari kelahirannya yang ajaib, tempaan di kawah Candra di muka, hingga pengorbanannya yang agung di padang Kurusetra. Mari kita bentangkan lembar-lembar hikayat sang ksatria Pringgandani, menyelami takdir seorang pahlawan yang bisa terbang tanpa sayap dan menjadi benteng perkasa bagi Pandawa. Kisah ini bermula di kerajaan Pringgandani, sebuah negeri yang dihuni oleh bangsa raksasa. Dewi Arimbi, seorang putri raksasa yang telah diubah menjadi wanita cantik jelita oleh Dewi Kunti, melahirkan seorang putra dari pernikahannya dengan Raden Werkudara atau Bima, ksatria kedua Pandawa. Bayi laki-laki yang gagah itu diberi nama Jabang Tetuka. Kelahirannya membawa sukacita yang meluap bagi seluruh keluarga Pandawa dan kerajaan Pringgandani. Namun, kebahagiaan itu segera diuji dengan sebuah keanehan yang luar biasa. Tali pusar Jabang Tetuka ternyata tidak bisa dipotong. Berbagai senjata tajam, mulai dari pisau paling sederhana hingga pusaka-pusaka andalan Pandawa, telah dicoba, namun tak satu pun yang mampu menggoresnya. Kuku Pancanaka milik Bima, yang dikenal mampu merobek baja sekalipun, tak berdaya menghadapi tali pusar putranya sendiri. Kegelisahan pun menyelimuti istana. Prabu Sri Batara Kresna, penasihat bijak para Pandawa, menyadari bahwa ini bukanlah perkara biasa dan pasti membutuhkan sebuah pusaka dari kahyangan. Dalam keprihatinan tersebut, Arjuna, adik Bima yang berparas tampan, diutus untuk bertapa memohon petunjuk para dewa. Ia berharap mendapatkan sebuah senjata sakti yang mampu menolong keponakannya. Peristiwa ini menandai awal dari takdir besar Jabang Tetuka, bahwa kelahirannya bukanlah sekadar menambah keturunan Pandawa, melainkan untuk menjadi seorang pahlawan yang telah dipersiapkan oleh para dewa untuk sebuah tugas yang maha berat di masa depan. Keanehan tali pusar ini menjadi pertanda pertama akan kekuatan luar biasa yang terpendam dalam diri sang Jabang bayi. Seluruh alam seakan menahan napas, menanti terbukanya takdir sang ksatria Pringgandani. Keluarga Pandawa hanya bisa berdoa, berharap para dewa akan memberikan jalan keluar dan anugerah bagi penerus mereka. Peristiwa ini menjadi sebuah ujian kesabaran dan keimanan bagi Pandawa. Mereka sadar bahwa anak dari Bima dan Arimbi ini bukanlah manusia biasa. Darah ksatria Pandawa yang luhur berpadu dengan kekuatan bangsa raksasa yang perkasa, menciptakan seorang insan dengan potensi yang tak terhingga. Dan untuk membuka potensi itu, diperlukan sebuah kunci yang tak sembarangan. Di saat Arjuna sedang khusyuk dalam tapanya, di tempat lain, seorang ksatria perkasa bernama Karna juga tengah melakukan hal yang sama. Karna, yang kelak menjadi Panglima Agung Kurawa, memohon anugerah senjata sakti kepada para dewa. Batara Guru, penguasa kahyangan, yang mengetahui kesulitan yang dihadapi Pandawa, mengutus Batara Narada untuk turun ke bumi membawa sebuah senjata pusaka nan ampuh bernama Kontawijaya, yang ditakdirkan untuk memotong tali pusar Jabang Tetuka. Namun, sebuah kekeliruan fatal terjadi. Batara Narada, sang utusan dewa, terkecoh oleh paras Karna yang sangat mirip dengan Arjuna. Tanpa menaruh curiga, ia menyerahkan senjata Kontawijaya yang dahsyat itu ke tangan Karna. Setelah menyadari kesalahannya, Batara Narada segera menemui Arjuna dan menceritakan apa yang telah terjadi. Betapa terkejutnya Arjuna mendengar bahwa pusaka yang seharusnya menjadi hak keponakannya kini berada di tangan orang lain. Tanpa membuang waktu, Arjuna segera mengejar Karna untuk merebut kembali senjata Kontawijaya. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan antara dua ksatria agung tersebut. Keduanya saling mengeluarkan ilmu kesaktian, namun Karna, yang kini memegang pusaka dewa, berada di atas angin. Arjuna berjuang sekuat tenaga, namun ia hanya berhasil merebut sarung dari senjata Kontawijaya, yang terbuat dari kayu mastaba.
Karna berhasil meloloskan diri dengan membawa pusaka utamanya. Meskipun hanya berhasil mendapatkan sarungnya, Arjuna segera kembali ke istana. Prabu Kresna, dengan kebijaksanaannya, melihat secercah harapan. Ia yakin bahwa sarung pusaka itu pun memiliki kekuatan gaib yang cukup untuk menyelesaikan masalah mereka. Peristiwa ini menjadi sebuah catatan takdir yang kelam, bahwa senjata yang seharusnya menjadi berkah bagi Gatotkaca, justru jatuh ke tangan musuh bebuyutannya. Kesalahan Batara Narada ini bukanlah sebuah kebetulan semata. Ia menjadi sebuah benang takdir yang mengikat antara Gatotkaca dan Karna. Sejak saat itu, telah tertulis bahwa kehidupan dan kematian sang ksatria Pringgandani akan berkaitan erat dengan senjata Kontawijaya, pusaka yang seharusnya menjadi miliknya namun terlepas karena sebuah kekeliruan ilahi. Dengan membawa sarung pusaka dari kayu mastaba, Arjuna tiba kembali di hadapan keluarga Pandawa yang menanti dengan cemas. Meskipun sedikit kecewa karena tidak berhasil membawa senjata utamanya, Prabu Kresna tetap memerintahkan agar sarung pusaka itu digunakan untuk memotong tali pusar Jabang Tetuka. Dengan penuh harapan, sarung kayu mastaba itu disentuhkan ke tali pusar sang bayi. Seketika, sebuah keajaiban terjadi. Tali pusar yang tak tergores oleh senjata manapun itu akhirnya putus dengan mudah. Seluruh istana bersorak gembira. Namun, keajaiban tidak berhenti sampai di situ. Sarung kayu mastaba itu tiba-tiba lenyap, musnah dan menyatu ke dalam perut Jabang Tetuka. Semua yang menyaksikan tertegun. Prabu Kresna, dengan pandangan mata batinnya, memahami makna di balik peristiwa itu. Prabu Kresna menjelaskan bahwa menyatunya sarung pusaka itu akan menambah kekuatan dan kesaktian Jabang Tetuka kelak. Namun, di balik anugerah itu, tersimpan sebuah ramalan yang memilukan. Prabu Kresna meramalkan bahwa kelak, sang ksatria Pringgandani akan menemui ajalnya di tangan pemilik senjata Kontawijaya yang asli. Takdirnya telah terpatri, bahwa ia hanya bisa dilukai dan dikalahkan oleh senjata yang sarungnya telah menyatu dengan raganya. Ramalan ini membawa duka di tengah kebahagiaan. Dewi Arimbi dan Bima menatap putra mereka dengan perasaan campur aduk antara bangga dan khawatir. Mereka tahu bahwa putra mereka ditakdirkan untuk menjadi pahlawan besar, namun juga harus menanggung beban takdir yang berat. Sejak saat itu, nama Karna dan senjata Kontawijaya menjadi sebuah bayangan yang akan selalu mengikuti perjalanan hidup Gatotkaca. Peristiwa ini mengajarkan bahwa setiap kekuatan besar seringkali datang dengan sebuah konsekuensi. Anugerah kesaktian yang diterima Jabang Tetuka sejak lahir juga membawa serta benih kematiannya. Inilah jalan takdir seorang ksatria sejati, yang hidupnya didedikasikan untuk pertempuran dan pengorbanan, di mana kemenangan dan kematian seringkali hanya dipisahkan oleh sehelai benang tipis. Belum lama setelah tali pusarnya terpotong, sebuah kabar menggemparkan datang dari Kahyangan. Istana para dewa diserang oleh dua raksasa sakti dari kerajaan Gilingwesi, yaitu Prabu Kalapracona dan Patih Sekipu. Mereka berambisi untuk mempersunting bidadari tercantik, Dewi Supraba. Para dewa kewalahan menghadapi kesaktian mereka, dan Batara Narada pun turun ke bumi untuk meminta bantuan. Atas petunjuk dewa, satu-satunya yang mampu mengalahkan kedua raksasa itu adalah jagoan para Pandawa. Namun, bukan para Pandawa senior yang dimaksud, melainkan sang bayi Jabang Tetuka. Batara Narada pun membawa Jabang Tetuka yang masih bayi ke Kahyangan untuk diadu dengan musuh para dewa. Tentu saja, Jabang Tetuka yang masih bayi dengan mudah dikalahkan dan bahkan tewas setelah lehernya digigit oleh Patih Sekipu. Melihat hal itu, para dewa tidak tinggal diam. Mereka membawa jasad Jabang Tetuka dan menceburkannya ke dalam sebuah kawah suci yang mendidih bernama Kawah Candra di Muka. Ke dalam kawah itu, para dewa juga melemparkan berbagai macam pusaka dan logam sakti. Tubuh Jabang Tetuka ditempa di dalam lahar panas kawah tersebut, menyerap seluruh kekuatan gaib dari pusaka-pusaka dewa. Setelah proses penempaan selesai, sebuah keajaiban kembali terjadi. Dari dalam kawah, tidak lagi muncul sesosok bayi,
melainkan seorang pemuda dewasa yang gagah perkasa, dengan kumis melintang dan penampilan yang menggetarkan. Batara Guru kemudian memberinya nama baru, yaitu Gatotkaca. Nama ini diberikan karena kepalanya yang gundul saat lahir menyerupai sebuah kendi atau khatam. Dengan wujud barunya yang perkasa, Gatotkaca kembali menghadapi Prabu Kalapracona dan Patih Sekipu. Kali ini, situasinya berbalik. Gatotkaca dengan mudah mengalahkan kedua raksasa itu dan membunuhnya. Kemenangannya disambut gegap gempita oleh para dewa di kahyangan. Gatotkaca telah membuktikan dirinya sebagai jagoan para dewa. Atas jasanya yang telah menyelamatkan kahyangan dari amukan Prabu Kalapracona dan Patih Sekipu, para dewa menganugerahkan berbagai macam pusaka dan pakaian sakti kepada Gatotkaca. Anugerah ini semakin menyempurnakan kesaktiannya dan menjadikannya ksatria yang hampir tak terkalahkan. Para dewa tahu bahwa tugas Gatotkaca di dunia masih panjang dan berat, terutama dalam perang besar yang akan datang. Pusaka pertama yang diterimanya adalah sebuah rompi atau kotang yang dikenal dengan nama Antakusuma. Dengan mengenakan rompi ini, Gatotkaca dianugerahi kemampuan untuk terbang di angkasa tanpa menggunakan sayap. Kemampuan inilah yang kelak membuatnya dijuluki sebagai ksatria udara yang mampu mengawasi medan pertempuran dari ketinggian dan menyambar musuh-musuhnya laksana elang perkasa. Selanjutnya, ia menerima sebuah topi pusaka bernama Caping Basunanda. Topi ini memberikannya kekebalan terhadap panas dan hujan. Seberapapun teriknya matahari atau derasnya hujan badai, Gatotkaca tidak akan merasakan dampaknya. Hal ini memungkinkannya untuk bertarung dalam segala kondisi cuaca tanpa kekuatannya berkurang sedikit pun. Anugerah ketiga adalah sepasang terompah atau sepatu sakti bernama terompah pada Kacarma. Sepatu ini memungkinkannya untuk berjalan di atas segala medan tanpa terluka. Bahkan, ia mampu melintasi daerah berbahaya yang dipenuhi ranjau atau perangkap gaib tanpa terdeteksi. Sepatu ini membuatnya menjadi penjelajah yang ulung dan sulit untuk dijebak. Selain itu, roh dari pamannya, Brajamusti dan Brajadenta, yang tewas dalam sebuah pertarungan, menyatu ke dalam kedua tangannya, menganugerahinya ajian Brajamusti dan Brajadenta yang membuat pukulannya menjadi sangat mematikan. Dengan semua pusaka dan kesaktian ini, Gatotkaca kembali ke bumi sebagai seorang ksatria baru yang siap mengabdikan hidupnya untuk membela kebenaran dan melindungi keluarganya, para Pandawa. Kembali ke dunia, Gatotkaca dinobatkan sebagai raja di kerajaan Pringgandani, menggantikan ibunya, Dewi Arimbi. Ia memerintah dengan adil dan bijaksana, membawa kemakmuran bagi rakyatnya yang merupakan bangsa raksasa. Meskipun berdarah setengah raksasa, Gatotkaca memiliki budi pekerti yang luhur layaknya seorang ksatria Pandawa. Ia sangat dihormati dan dicintai oleh rakyatnya. Julukan, otot kawat tulang besi, melekat erat pada dirinya, menggambarkan betapa luar biasanya kekuatan fisik yang ia miliki. Julukan ini bukanlah sebuah kiasan semata. Tubuhnya benar-benar kebal terhadap berbagai macam senjata. Pedang, tombak, dan panah biasa tidak akan mampu melukai kulitnya. Kekuatan ini merupakan hasil dari tempaan di kawah candra di muka dan perpaduan darah Pandawa dan raksasa. Di Pringgandani, Gatotkaca tidak hanya menjadi seorang raja, tetapi juga seorang pelindung. Ia seringkali turun tangan langsung untuk menumpas kejahatan dan menjaga ketentraman wilayahnya. Namanya menjadi jaminan keamanan bagi rakyatnya dan menjadi momok yang menakutkan bagi siapa saja yang berniat jahat. Kesaktiannya yang melegenda menyebar ke seluruh penjuru negeri. Sebagai seorang ksatria, Gatotkaca juga dikenal sangat setia dan berbakti kepada para Pandawa, terutama kepada Arjuna dan putranya, Abimanyu. Ia menganggap Abimanyu seperti adiknya sendiri dan selalu siap sedia melindunginya. Ikatan persaudaraan yang kuat ini menjadi salah satu pilar kekuatan Pandawa dalam menghadapi berbagai cobaan. Keberadaannya sebagai Raja Pringgandani juga memberikan keuntungan strategis bagi Pandawa. Ia memiliki pasukan raksasa yang sangat kuat dan setia, yang siap bertempur kapan saja jika dibutuhkan.
Gatotkaca adalah perpaduan sempurna antara kekuatan, keberanian, dan kesetiaan, seorang ksatria yang menjadi benteng pertahanan terdepan bagi keluarganya. Ketika perang besar antara Pandawa dan Kurawa, yang dikenal sebagai Baratayuda, tak terhindarkan lagi, Gatotkaca tanpa ragu maju ke garda terdepan. Ia menjadi salah satu senopati atau panglima perang andalan pihak Pandawa. Dengan kemampuannya untuk terbang, ia menjadi penguasa di udara, menjadi mata dan telinga bagi pasukan Pandawa, sekaligus menjadi mimpi buruk bagi pasukan Kurawa. Pada malam hari, kesaktian Gatotkaca mencapai puncaknya. Ia mampu menciptakan ribuan kembaran dirinya, membuat pasukan Kurawa kebingungan dan porak-poranda. Ia menyambar-nyambar dari angkasa, menghancurkan kereta-kereta perang, dan menewaskan ribuan prajurit musuh. Keganasannya di malam hari membuat para ksatria Kurawa, termasuk Duryodana sang pemimpin, merasa ngeri dan putus asa. Gatotkaca bertarung dengan semangat yang membara. Ia membalaskan dendam atas gugurnya para ksatria Pandawa, termasuk Irawan, putra Arjuna, yang dibunuh oleh raksasa Alambusa. Gatotkaca menangkap Alambusa, membawanya terbang tinggi, lalu membantingnya ke tanah hingga hancur berkeping-keping. Keperkasaannya di medan laga benar-benar tak tertandingi pada malam itu. Melihat pasukannya luluh lantak oleh amukan Gatotkaca, Duryodana mendesak Karna, Panglima Agung Kurawa, untuk segera menghentikannya. Duryodana memaksa Karna untuk menggunakan senjata pusaka pamungkasnya, Kontawijaya, satu-satunya senjata yang diramalkan dapat membunuh Gatotkaca. Karna pada awalnya menolak, karena ia berniat menggunakan senjata itu untuk melawan Arjuna. Namun, di bawah desakan dan ancaman Duryodana, Karna akhirnya luluh. Ia mempersiapkan senjata Kontawijaya, mengarahkannya ke langit gelap tempat Gatotkaca sedang mengamuk. Malam itu, di tengah gelegar sorak-sorai pertempuran, takdir yang telah tertulis sejak kelahiran sang ksatria Pringgandani akan segera mencapai puncaknya. Menyadari bahwa Karna akan melepaskan senjata Kontawijaya, Gatotkaca tidak gentar sedikit pun. Ia tahu bahwa ajalnya telah dekat, namun semangat pengorbanannya justru semakin berkobar. Sebelum senjata itu dilepaskan, ia memikirkan satu cara terakhir untuk memberikan kerugian sebesar-besarnya bagi pihak Kurawa. Ia memperbesar tubuhnya hingga mencapai ukuran raksasa yang luar biasa, siap untuk menimpa pasukan musuh. Karena, atas petunjuk dari Batara Surya, berhasil menemukan wujud asli Gatotkaca di antara ribuan bayangannya. Dengan segenap kekuatannya, ia melepaskan senjata Kontawijaya. Pusaka itu melesat laksana kilat, menembus pekatnya malam. Gatotkaca, yang melihat senjata itu meluncur ke arahnya, tidak menghindar. Tiba-tiba, arwah pamannya, Kalabendana, yang pernah ia bunuh tanpa sengaja, muncul dan menangkap pusaka itu, menyampaikan bahwa waktu kematiannya telah tiba. Senjata Kontawijaya, yang dituntun oleh arwah Kalabendana, menusuk tepat di pusar Gatotkaca, tempat di mana sarungnya dulu menyatu. Seketika, sang ksatria perkasa pun gugur. Namun, pengorbanannya tidak sia-sia. Tubuhnya yang raksasa itu jatuh dari angkasa dan menimpa kereta perang Adipati Karna, menghancurkannya hingga berkeping-keping. Pecahan kereta itu melesat ke segala arah, menewaskan ribuan prajurit Kurawa yang berada di sekitarnya. Gugurnya Gatotkaca membawa duka yang mendalam bagi pihak Pandawa, namun Sri Kresna justru tersenyum. Pengorbanan Gatotkaca telah berhasil melucuti senjata pamungkas Karna, sehingga nyawa Arjuna, Panglima Utama Pandawa, kini menjadi lebih aman. Gatotkaca telah menunaikan tugasnya sebagai perisai bagi Pandawa dengan cara yang paling heroik. Kisah Gatotkaca adalah teladan tentang keberanian yang tak kenal takut, kesetiaan tanpa pamrih, dan pengorbanan tertinggi demi membela kebenaran dan melindungi orang-orang yang dicintai. Ia mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya terletak pada kesaktian fisik, tetapi pada besarnya hati untuk berkorban. Meski raganya hancur di medan Kurusetra, namanya tetap terbang tinggi, abadi sebagai ksatria pelindung angkasa.
Demikianlah kisah ini diceritakan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Tuhan Yang Maha Esa.